Pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto hingga kini masih belum terlaksana. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dan apakah ada faktor tertentu yang menghalangi rencana pertemuan tersebut? Kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah bergabung bersama CNN Indonesia Newsroom. Ada analis komunikasi politik Henry Satrio dan juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Selamat sore Mas Henry, Mas Seno. Selamat sore, Selamat Mas sore, Victor. selamat sore Mas Victor. Selamat sore. Mas Eno, selamat sore. Saya mau ke Mas Henry terlebih dahulu. Langsung saja, sebelumnya pengamat politik Adi Prayitno pernah menyatakan pendapat penyebab pertemuan antara Megawati dan Prabowo sulit terjadi karena faktor hubungan Megawati dan Joko Widodo. Tanggapan Anda bagaimana Mas Henry? Atau ada transaksi yang belum deal di antara mereka? Nggak, sebetulnya pertanyaan besarnya adalah kenapa pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini begitu ditunggu-tunggu. Kan sebelum masuk ke kenapa ya terganjal, kenapa ya lama, itu pertanyaan pertamanya kenapa kemudian ditunggu-tunggu pertemuan antara Pak Prabowo dan Megawati. Nah, menurut saya jawabannya karena tersimpan harapan baru di sana. Pertemuan yang akan dilaksanakan nanti itu bukan sekedar pertemuan antara pemenang Pilpres dan pemenang Pileg ya. Tapi ternyata masyarakat juga menunggu harapan baru pasca pertemuan itu. Apa saja harapan baru? Jadi dalam teori leadership tuh ada dua tuh Mas ya. Yang pertama adalah Bu Megawati dan Pak Prabowo Subianto ini adalah sosok pemimpin yang memiliki karakter karismatik. Jadi leadership yang didorong itu adalah karismatik. Nah, karismatik ini adalah ciri khas kepemimpinan bangsa Indonesia sebetulnya dari dulu. Yang kemudian coba dibelokkan oleh Pak Jokowi menjadi transformational leadership yang akhirnya jadi artificial leadership tuh. Jadi artificialnya leadershipnya tidak nyata ya. Nah, karena karena berubah menjadi artificial leadership, maka masyarakat Indonesia menunggu-nunggu leaders yang karismatik tadi yang ada di dalam sosok Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, ada garis kepemimpinan yang namanya menormalkan norma atau mengklarifikasi norma. Nah, pada saat Pilpres kemarin, bahkan menurut Hakim MK yang mengutarakan dissenting opinion, itu ada norma yang tidak tepat dalam pelaksanaan demokrasi kita. Baik itu etika politik maupun hal-hal lain yang ada kaitannya dengan keterlibatan aparat desa misalnya dalam demokrasi itu sendiri. Nah, normalisasi atau klarifikasi norma inilah yang diharapkan bisa muncul dari sosok Megawati Soekarno Putri dan Prabowo Subianto untuk mengembalikan etika-etika politik yang tadinya menjadi sumber masalah perpolitikan di Indonesia ini menjadi lurus kembali etikanya, sehingga kembalilah demokrasi bisa menjadi pegangan atau dasar perpolitikan di Indonesia. Jadi itu dulu. Kalau kemudian ditanya kira-kira apa sih yang menghambat, kalau menurut saya mereka hanya mencari momentum yang tepat saja. Kan desas-desusnya ini tentang tempat, Bu Mega pengennya di Teguh Umar, Pak Prabowo pengennya di Kertanegara. So artinya kalau alasannya hanya itu kan tidak ada lagi yang membatasi mereka. Apakah Pak Jokowi atau Gibran yang membuat masalah ini menyeruak sehingga Prabowo dan Megawati berhitung momentum yang paling tepat. Kapan akan bertemu ya mungkin saja. Saya katakan tadi kan mereka berdua ini bukan saja leaders yang sudah lama, tapi mereka memiliki perhitungan yang matang. Buat apa kemudian bila ada pertemuan yang akhirnya menimbulkan kekisruhan gitu ya. Ini pertemuan bisa terjadi H-2, bisa terjadi H-3, tapi saya yakin sosok Prabowo dan Megawati mencium dan menangkap aroma harapan dari rakyat Indonesia pada saat mereka bertemu. Apakah kemudian ini artinya Megawati akan masuk ke dalam koalisinya Pak Prabowo atau bekerja sama dengan pemerintah? Belum tentu. Karena PDI Perjuangan pernah menjalani posisi sebagai oposisi tapi tetap bisa berkomunikasi dengan penguasa waktu itu. Penguasanya waktu itu Pak SBY.
yang menjadi jembatan adalah Pak Taufik Kemas. Nah, kalau kondisinya hari ini dengan MD3 yang tidak berubah, artinya ketua DPR masih di tangan PDI Perjuangan, maka sangat mungkin posisi atau sejarah itu akan berulang. Jadi menurut saya tidak ada lagi hambatan, Ya. tidak perlu membesar-besarkan faktor Jokowi atau Gibran, karena dua tokoh ini menurut saya adalah dua tokoh Ya. harapan baru di Indonesia. Ya, ya. Saya ingin ke Mas Seno. Mas Seno, ada yang menyebut wacana pertemuan Megawati dan Prabowo ini karena masalah tempat. Tadi Mbak Puan sudah konfirmasi ya, di tempat yang asik katanya. Nah, yang satu informasinya ingin di tempat Prabowo, yang satu ingin di tempat Megawati. Belum cocok siapa tuan rumah, siapa tamu. Terkait hal ini tanggapannya bagaimana, Mas Seno, soal tempat? Bisa saja itu soal timing dan persoalan teknis, tapi kan secara cuaca politik yang kita baca bahwa ada anticipated feeling dari masyarakat yang menunggu terkait kapan pertemuan itu akan berlangsung. Kenapa kok belum, ini kalau saya menanggapi judul ya, kenapa belum kunjung bertemu? Pakai istilah itu saya rasa nggak tepat, karena sebenarnya ini tidak bisa dimaknai sebagai semata-mata semacam analoginya deal-dealan proyek ya, dapat apa, di mana, berapa, jabatan kekuasaan apa yang coraknya transaksional seperti itu. Saya rasa beliau berdua ini adalah tokoh bangsa, negarawan yang punya pandangan jauh dari politik pragmatis. Dan saya sepakat dengan Mas Henry Satrio kalau dikatakan bahwa ada titikan harapan di situ tentang bagaimana pemerintah Prabowo depan akan disusun. Kita berharap betul bahwa memang nanti kabinet yang disusun adalah kabinet yang profesional, kabinet yang meniru seakan-akan kabinetnya Bung Karno, yang anti nepotisme, yang menghormati demokrasi dengan semua mekanisme kontrol dan rule of the game-nya, yang anti terhadap situasi di mana mengedepankan privilege atas keluarga atau ambisi politik tertentu, yang betul-betul memang ditujukan untuk orientasi kerakyatan. Harapan dan titipannya itu saja sebenarnya. Dan bagaimana cara untuk melakukan itu, saya rasa kalau bicara DNA dan politik PDI Perjuangan, kita terbiasa memiliki standing point politik yang berbeda dengan kompetitor atau lawan politik. Tetapi tidak mengurangi esensi hubungan personal antara kami dengan siapapun. Jadi komunikasi yang berjalan dengan baik saya rasa akan mengefektifkan harapan dan aspirasi tentang pemerintahan yang bersih, yang anti nepotisme dan yang menghargai demokrasi ke depan. Harapan. Ya. Mas Seno, berarti tempat untuk bertemu antara Prabowo dan Megawati ini masih dalam pembahasan begitu ya, didiskusikan begitu. Dari PDIP sudah ada pilihan mungkin nanti ketemu di mana ya antara Megawati dan Prabowo, belum ada informasi sampai saat ini. Nanti akan ditentukan secara detail, bahkan makanannya pun menu itu kan juga ada yang menyiapkan. Sehingga semua memang dipersiapkan dengan detail, apalagi persoalan momentum. Maka kalau persoalan samping-samping yang urusannya teknis saja dipersiapkan dengan detail, apalagi terkait substansi. Dan sekali lagi, ini substansinya melampaui urusan politik pragmatis. Ini sesuatu yang membahas tentang gestur politik yang saya rasa adalah bagian dari upaya PDI Perjuangan untuk memastikan bahwa komunikasi kami berjalan dengan baik sebagai partai pemenang legislatif dengan presiden terpilih. Itu Mas. Mas Henry, sejak awal PDI Perjuangan berulang kali menyampaikan tidak ada persoalan dengan Prabowo. Tapi mengapa pertemuan antara Megawati dan Prabowo ini begitu sulit begitu ya? Publik jadi bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang menghalangi? Misalnya Prabowo sebagai presiden terpilih tak ingin diintervensi oleh siapapun, timbul kesan Prabowo menjaga perasaan Jokowi kali ya. Apa itu bisa menjadi alasan? Kemungkinan besar. Mas Henry. Ya pasti pertimbangan-pertimbangan itu kan ada ya di kepala Pak Prabowo, karena dia belum lagi menjadi presiden, sementara dia masih menghormati Pak Jokowi. Perhitungan-perhitungan itu sih masih ada, tapi saya lebih percaya bahwa ini terkait dengan momentum atau waktu yang tepat ya. Pertemuan ini akan disambut baik sekali oleh seluruh rakyat Indonesia, walaupun pertemuan ini terjadi H-2 atau H-1 sebelum pelantikan gitu. Nah, sementara dari sisi pelantikan sendiri kan nih kita masih diperdebatkan tentang ibu kota ya, banyak hal lain. Tapi kalau kembali lagi ke hal yang tadi Mas Victor tanyakan, faktor Jokowi apakah menghambat? Ya, faktor Gibran apakah menghambat juga? Menurut saya ini menjadi faktor yang lebih besar karena Prabowo
wapresnya itu Gibran. Tapi apakah itu semata-mata kemudian menghalangi pertemuan Ibu Mega dengan Pak Prabowo? Saya rasa tidak. Jadi jawaban yang paling tepat dari pertanyaan Mas Victor itu menurut saya hanya satu, momentum saja. Karena seharusnya pertemuan itu kan begini, ya, Pak Victor. Mungkin kita menganggap pertemuan itu harus dengan mereka bertatap muka, salaman, makan nasi goreng, minum teh bareng, kelihatan orang gitu. Tapi kan bisa aja mereka WhatsAppan gitu, apa kabar Bu? Baik Pak, gitu kan. Kalau kita nggak dikasih tahu komunikasi pribadinya mereka kan bukan berarti mereka belum bertemu. Saya yakin sekali mereka pasti sudah berkomunikasi satu sama lain. Jadi ya tinggal momentum saja. Dan pada saat pertemuan itu terjadi, mungkin juga ada pihak-pihak yang tidak suka, tapi saya rasa lebih banyak kok pihak yang suka kalau mereka bertemu. Gitu kira-kira. Ya. Mas Seno, tanggal 19 September lalu, juru bicara PDIP Ciko Hakim ini mengungkapkan rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo masih diupayakan. Nah, Mas Ciko ini sempat menyebut optimis ada respons positif akan datang dari Prabowo terkait Prabowo akan membuka pintu bagi PDIP untuk bergabung dalam pemerintahannya. Izin konfirmasi, betulkah pertemuan ini dilakukan dengan tujuan agar PDIP bisa masuk dalam kabinet Prabowo Gibran atau tidak, Mas Seno? Punya tidak hanya persoalan seperti yang saya sampaikan tadi, ini pertemuan yang 20. Apalagi kalau membicarakan untuk membahas segala sesuatu yang sifatnya strategis seperti berada di dalam atau di luar, itu kan PDI Perjuangan punya mekanisme. Mekanismenya ya di Kongres kita mengambil keputusan tentu secara kolektif, meskipun nanti tentu pengambilan keputusan akhir itu kita menyerahkan hak prerogatif pada ketua umum, tapi semua harus dibahas bersama. Nah, di Kongres itu akan berlangsung pada April 2025 tahun, yang mana itu akan bercermin dari rekomendasi Rakernas berlanjut. Sehingga saya rasa tidak bisa dimaknai hanya sebatas itu, karena bagaimanapun kan kita sama-sama tahu bahwa kita semuanya sampai hari ini masih sangat konsisten menyuarakan berbagai pesan dari civil society, dari kelompok masyarakat sipil, perguruan tinggi, tentang kritik atas pemilu kemarin. Dan hingga saat ini konsistensi atas sikap itu belum kita cabut sama sekali. Masih banyak persoalan yang kita masih terus intensif berbicara dengan berbagai kelompok dan kalangan civil society dan para budayawan. Artinya Bu Mega menjalin hubungan baik dengan semua kawan dan lawan politik. Tetapi jauh lebih baik hubungannya dengan kelompok civil society. Bahkan saya malam ini Bu Mega akan diagendakan menghadiri pementasan dari Sekretariat Jasa yang dikenal sangat kritis dalam pemilu. Jadi dalam konteks itu saya rasa kita masih berproses. Pertemuan dengan Pak Prabowo adalah diskusi silaturahmi yang baik, yang saya rasa ditunggu oleh banyak pihak, oleh kedua belah pihak juga ini dipersiapkan dengan matang, tetapi tidak bisa dimaknai hanya sebatas transaksi politik. Itu Mas Victor. Tidak bisa dimaknai sebatas transaksi politik. Sekarang saya mau ke Mas Henry tadi soal bicara Prabowo sebentar lagi akan dilantik begitu. Sempat disebutkan pertemuan antara keduanya ditargetkan bisa terjadi sebelum Prabowo dilantik pada 20 Oktober mendatang. Bagaimana Anda membaca situasi ini? Ini perihal keduanya berupaya bertemu sebelum Prabowo dilantik menjadi presiden. Nah, melihat dinamika politik yang ada, Mas Henry, apakah ada kemungkinan Prabowo membuka pintu bagi PDIP untuk bergabung dalam pemerintahannya? Kalau itu saya yakin pasti akan terbuka, kan ada dua jenis. Halo Mas, ada dua jenis cara kan sebetulnya untuk bergabung. Bisa kader PDI Perjuangan langsung atau seseorang atau profesional yang di-endorse oleh PDI Perjuangan. Menurut saya tipikal yang kedua yang lebih mungkin gitu ya. Sehingga memang masih ada check and balance dari PDI Perjuangan untuk pemerintahan, karena hanya PDI Perjuangan yang mendapatkan reward kalau mereka menjadi oposisi tuh. Partai-partai politik lain tuh belum terbukti mendapatkan reward ya. Demokrat kemarin malah turun suaranya, PKS hanya nambah 3 gitu ya. Sebelumnya Gerindra juga gagal memenangkan pileg gitu. Jadi artinya memang hanya PDI Perjuangan yang mendapatkan reward dari masyarakat sebagai partai politik yang berada dalam posisi di luar pemerintahan atau tidak bekerja sama dengan pemerintahan secara langsung ya. Jadi sebetulnya berada di posisi oposisi itu menguntungkan PDI Perjuangan karena terbukti mereka lebih besar
dan kemudian meraih kemenangan lebih banyak kursi, bahkan dalam kondisi normal di awal kan kader mereka menjadi presiden 2 periode ya. Jadi menurut saya berada di luar pemerintahan sebetulnya justru sangat menguntungkan untuk PDI Perjuangan. Nah, tapi apakah kemudian Ibu Mega memilih berada di luar pemerintahan demi partainya, atau kemudian memilih bekerja sama dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo, walaupun tidak masuk ke dalam Ya, pemerintahan, baik. atau ya pilihan ketiga memang harus masuk. Tapi kalau menurut saya sih, Ya, masuk atau tidaknya PDI Perjuangan, ya. itu dua-duanya akan memiliki poin positif, poin bagus untuk Indonesia. Karena sifat Mega atau sikap Bu Mega kepada Pak Prabowo dan sebaliknya itu sangat baik. Ya. Ya, baik, baik. Terima kasih banyak Mas Henry dan juga Mas Seno. Semoga nanti pertemuan Megawati dan Prabowo bisa segera dilakukan ya, dan masyarakat menunggu apa hasil pertemuan di antara keduanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Terima kasih Mas di Winton. CNN Indonesia Terima kasih, Newsroom. Victor. Terima kasih Mas Hensar. Mari Terima kasih banyak. Mas Seno, terima kasih. Sehat-sehat.